Eh, Baik, selamat pagi Bapak, Ibu dosen. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan penggunaan Seven Quality Control Tools pada produksi kantong semen. Jadi sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada dari saya, Ivan Andika, dengan NRP 160321050. Saya Stephen Jonathan, NRP 1603211021. Erika Valentina Anggawijaya dengan NRP 160321007. Saya Leonardo Pangestu dengan NRP 160318134. Saya Ahmad Aksan Fauzi, NRP saya 160321035. Dan saya Maxilorio Berdiano dengan NRP 160321073. Di sini terdapat proses map, yang mana proses map ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat preparation, top processing, back processing, dan packing. Pada saat preparation, ini persiapan untuk menyiapkan bahan-bahan dasar dalam pembuatan kantong semen. Terdapat beberapa raw material storage-nya, yaitu craft paper glue, printing ink, glue patch, polyamide rope, strapping pen dan paper, wooden pellets. Yang selanjutnya dibawa ke bagian tube processing, yaitu prosesnya menggunakan tapping mesin. Pada penggunaan tapping mesin ini digunakan untuk membuat proses paper roll stand, printing, ABC web draw, cross pasting, perforation, longitudinal pasting, tube forming, dan tear off. Yang selanjutnya melakukan proses counting and stacking dan dibawa ke bottomer. Pada bottomer ini terdapat bagian-bagian mesin yang melalui proses dari pertama rotary feeder, yang kedua tube align, yang ketiga diagonal creasing, 4 bottom opening, 5 valve, 6 bottom pasting, 7 bottom farming, yang ke-8 bottom turning, 9 pressing, dan dilanjutkan ke counting and stacking, lalu ke send to storage. Lalu dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu packing, atau tahap terakhir dari pembuatan kantong semen ini. Jadi ada finish bag, storage, lalu dilanjutkan ke packing plan. Yang selanjutnya terdapat check sheet produksi kantong semen. Pembuatan check sheet ini digunakan sebagai alat pencatat hasil kontrol dari pemeriksaan proses produksi kantong semen dan penyebab kantong semen tersebut cacat atau rusak. Pembuatan check sheet ini dilakukan dengan cara mencatat periode waktu dilakukannya kontrol tersebut dan juga jenis reject item apa saja yang menyebabkan hasil produk kantong semen cacat atau rusak. Pada check sheet ini dilakukan kontrol selama seminggu, mulai dari hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 hingga hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Dapat dilihat bahwa ditemukan 5 reject item pada produksi kantong semen. Yang pertama adalah lebar tube menyimpang, yang kedua cap tidak lengkap, yang ketiga bottom gagal pada plastic bag, yang keempat ujung bottom terkelupas pada plastic bag, dan yang terakhir cross pasting tipis. Selain itu, pada tabel dapat kita lihat terdapat 2 total, yaitu yang vertikal berwarna hijau dan yang horizontal berwarna biru. Untuk total berwarna biru yang horizontal merupakan total keseluruhan banyaknya produk kantong semen yang mengalami reject item pada tiap harinya. Sedangkan tabel berwarna hijau yang vertikal merupakan total banyaknya produk kantong semen pada setiap reject item selama 1 minggu. Jadi seperti contoh, pada tabel selama 1 minggu, produk yang mengalami lebar tube menyimpang adalah sebanyak 45 kantong. Dan yang terakhir, pada pojok kanan bawah, terdapat total sejumlah 252 kantong, yang merupakan total keseluruhan dari seluruh jenis reject item selama 1 minggu. Berikutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran dispersi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasi secara luas dalam bentuk statistik.
Berikut adalah contoh aplikasi histogram yang menampilkan frekuensi data dari checksheet di halaman sebelumnya. Yang pertama, lebar tub penyimpang. Ini harinya urut dari Minggu sampai Sabtu. Bisa dilihat lebar tub penyimpang pada hari Minggu ada 4, hari Senin ada 10, Selasa 7, Rabu 8, Kamis 3, Jumat 6, dan Sabtu 7. Berikutnya juga bisa dilihat sendiri Bapak atau Ibu dosen. Next. Nah, ini juga sama, pada cross pasting tipis dan cap tidak lengkap. Bisa di next. Nah. Dan yang terakhir, ujung bottom terkelupas pada pasted back. Diagram scatter ini digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel. Dan di sini saya akan menjelaskan cacat produk pada jenis bottom gagal pada pasted back yang merupakan cacat yang paling banyak dalam per minggu ini menggunakan scatter diagram. Pada hari pertama yaitu Senin terdapat 15 cacat jenis bottom gagal pada pasted back, dan hari kedua Selasa ada 14 jumlah cacat, Rabu hari ketiga terdapat 13 cacat, dan hari keempat hari Kamis 17 cacat, 5 hari Jumat 14 cacat, Sabtu hari ke-6 12 cacat, dan Minggu hari ke-7 9 cacat. Baik, di sini saya akan menjelaskan control chart. Jadi sebelum saya menjelaskan diagram ini, control chart itu sendiri adalah sebuah tool yang sering digunakan dalam program Lean Six Sigma untuk menentukan apakah suatu proses sedang dalam keadaan kontrol statistik. Kontrol ini akan lebih mudah membantu memberikan panduan dalam memperbaiki proses. Jadi pada control chart ini akan membantu untuk lebih produktif dan menghindari waktu dan energi terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi pada control chart ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu close dan special close. Lalu gunakan garis tengah min pada batasan kontrol. Tujuan dari pembuatan control chart tersebut adalah membuat plotting data sehingga Anda bisa langsung melihat kasus special cause yang terjadi dalam proses jika ada. Tujuannya untuk mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Jadi pada data ini dilihat dari data sebelumnya yang terdapat pada garis orange ini adalah batas kerusakan barang yang masih di bawah rata-rata. Jadi bila garis biru ini udah melewati batas garis oranye ini, itu berarti kerusakan barangnya di atas rata-rata. Ini adalah contoh-contoh diagram control chart yang terdapat pada masing-masing kerusakan, seperti bottom gagal pada pasted back, cross pasting tipis, dan ujung bottom terkelupas pada pasted back. Ya, berikutnya saya akan jelaskan mengenai Ishikawa diagram atau yang biasa disebut dengan fishbone diagram. Fishbone diagram adalah diagram yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan sebuah hubungan antara sebab dan akibat dengan masalah utama. Umumnya, fishbone diagram digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan kualitas yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penyebab dan masalah yang terjadi. Terdapat 6 fungsi utama dari fishbone diagram, yaitu yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua,
membantu untuk mengembangkan ide untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau penentuan fakta terhadap masalah yang terjadi. Yang keempat, mengidentifikasikan tindakan, yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kelima, membantu untuk mendiskusikan masalah yang terjadi dengan lengkap dan benar. Dan yang keenam, serta yang terakhir, untuk menghasilkan suatu pemikiran yang baru. Dalam analisis menggunakan fishbone diagram terhadap masalah produk kantong semen ini, ditemukan 5 aspek yang menyebabkan adanya kegagalan, yaitu pada metode, man, environment, mesin, dan material, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Saya akan mulai dari yang paling ujung. Jadi, pada environment itu ada area kerja yang kotor dan lantai yang licin. Lalu untuk mesin, itu kegagalannya bisa disebabkan oleh mesin yang sudah tua, terus kurang presisi, lalu sistem angin yang tidak optimal. Untuk metode, masih menggunakan alat-alat yang lama dan posisi tube yang tidak center. Untuk material, lem cross pasting tidak lengkap, lalu potongan tube yang tidak rata, dan kertas yang mulur. Lalu untuk aspek man atau manusianya, itu kurang teliti dan kurangnya pengawasan. Hal ini semuanya dapat dibenahi dengan adanya penggantian tenaga kerja oleh manusia, oleh robot-robot, karena untuk environment-nya akan jauh lebih bersih dan lebih steril, sedangkan untuk metode, mesin, material, dan man-nya sendiri itu akan lebih presisi dan minim kegagalan. Yang berdampak pada bottom yang gagal itu akan diminimalisir. Next. Yang terakhir adalah Pareto chart. Pareto chart ini merupakan Pareto chart dari total cacat yang terjadi dalam seminggu pada kantung semen. Pareto chart sendiri dikenal sebagai aturan 80-20, yang artinya 80% total cacat disebabkan oleh 20% dari cacat. Yang bisa kita lihat dari Pareto chart ini, jenis cacat yang paling berkontribusi adalah yang pertama, bottom gagal pada paste back yang mencakup 37% dari total cacat. Yang kedua, cross pasting tipis yang mencakup 25% total cacat. Nah, dengan mengetahui jenis cacat yang paling berkontribusi, kita dapat segera melakukan perbaikan pada proses produksi. Sekian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.